Lagi, belum usai kejadian nahas yang menewaskan 11 korban rata-rata pelajar dari SMK Depok, Jawa Barat di Jalan Raya Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam kurun waktu 24 hari terjadi 2 kecelakaan bus yang mengangkut anak-anak sekolah, yakni di Tanggamus, Lampung dan Jombang, Jawa Timur. Di Lampung, bus yang mengangkut 40 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat Lampung terperosok ke jurang saat melintas di tanjakan. Pada insiden ini, 6 orang dinyatakan mengalami luka-luka, termasuk sang sopir. Ya, pukul 02, 11 menit dini hari di Tanjakan Sedayu, laka mobil ALS, mobil Sun. Alhamdulillah. Udah. Kang, Ya Allah ya Rabbi. oke Kang. Ya Allah ya Rabbi. Oke kita terus kok penuh sini lagi. Boleh lelarno ya saiki langsung. Sedikit lagi Pak. Lagi panas masih juga. Ya Allah ya Rabbi. Masuk jurang, pas mau nikung. Assalamualaikum, masuk jurang. Kenceng ya mobilnya? Kencang benar. Emang ugal-ugalan nggak dari sini, ngebut-ngebutan nggak busnya? Ngebut-ngebutan juga. Di saat turun, jalan menurun menikung, gelap. Jadi supir antara melihat dan tidak itu kendaraan itu roda depan mengalami macet rem. Remnya tidak berfungsi dan masuk ke dalam jurang di kedalaman sekitar 20 sampai 50 cm. Disayangkan sih sebenarnya. Balik lagi, menurut gue dari pihak sekolah juga memang kalau mau mengadakan study tour harus benar-benar di cross check banget pihak bis yang akan membawa rombongan study tour ini. Sementara di Jombang, bus mengangkut siswa SMP PGRI Wonosari Malang menabrak truk lantaran diduga sang sopir mengantuk. Nahasnya 2 orang meninggal dunia, yakni sang kernet bus dan guru yang ikut dalam rombongan. Perjalanan dari mana ke mana awalnya? Ngambil barang dari Madiun. Terus Dari Madiun mau ke Malang. Terus di KM 6 area Jombang. Iya. Dari belakang bis kayak oleng gitu. Kenapa katanya? Indikasi supirnya ngantuk. Tak tanya supirnya. Rombongan dari Jogja pariwisata SMP PDS Malang sama Malang. Insiden ini jelas tak mengindahkan adanya larangan study tour. Lantas benarkah study tour yang berujung tragedi hingga 4 kali dalam sebulan ini menjadi alarm jika study tour layak dihapus atau isyarat jika sistem transportasi kita yang buruk yang jauh dari mementingkan keamanan? Kalau pendidikan sejatinya bertujuan meluaskan kemampuan dan kemanusiaan, mengapa subjek-subjek di dalamnya kerap terperangkap dalam kegemaran pada hura-hura atau hiburan massal? Bukankah kegiatan itu sejatinya hanya menjadi pilihan individual? Saya kan kemarin saya makan, saya ini ya, emang saya kan nggak setuju sebenarnya. Cuman kan ini anaknya pengen ya, mau gimana? Karena anak saya kan mau ini ngelanjut sekolah lagi ya. Ini juga susah benarnya nyari ini buat lanjut gitu ya. 600.000 kan. Tapi kalau dibatalin itu sama sekali angus. Ikut nggak ikut duitnya angus, iya. Pak gitu loh. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk menata kembali, mengevaluasi, mengkaji diri lah ya. Ke depan kami berharap kepada seluruh madrasah yang di bawah Kementerian Agama untuk menahan diri dalam waktu dekat ini untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan serupa yang melibatkan guru, siswa, terutama yang perjalanan-perjalanan keluar daerah.
Di tempat terpisah, aksi pengeroyokan terjadi sekitar Jalan Sukabangun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam narasinya, seorang sopir feeder LRT dikeroyok pekerja perbaikan jalan di area tersebut. Dari rekaman kamera yang ada di dalam mobil, korban sempat menurunkan penumpangnya. Setelah menurunkan penumpang, mobil kembali melaju, lalu terdengar suara gedoran di luar mobil yang diduga dilakukan oleh salah satu pekerja perbaikan jalan. Tak terima mobilnya digedor, korban pun menghentikan laju mobilnya. Karena tersulut emosi, pekerja tersebut akhirnya melakukan kekerasan dan terjadi keributan. Tak ayal, para penumpang yang berada di dalam pun memilih turun dari mobil tersebut lantaran takut. Kalau lagi perbaikan jalan itu udah pasti harusnya jangan dilakukan di day ya, di siang hari, karena kan orang lagi rame-ramenya, lagi beraktivitas, nggak kondusif gitu loh. Kalau harusnya di malam hari, jadi biar orang lebih sepi juga, lebih tenang. Jadi menurut aku sendiri juga nih yang salah yang mana gitu ya, terus main dikeroyok aja, kasihan juga sih. Tak ayal, hal tersebut memantik emosi pekerja lainnya hingga ikut mengeroyok sopir feeder tersebut. Bahkan salah satu pekerja nekat masuk ke dalam mobil hingga melakukan kekerasan. Mudah-mudahanlah kita semua bisa menahan diri dari segala macam rasa marah dan emosi yang sekarang lagi muncul, dan tetap bersabar. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi hal seperti ini dan bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Kejadian yang cukup mengejutkan juga terjadi di sebuah KRL. Seorang penumpang KRL tiba-tiba tak sadarkan diri. Tak ayal, petugas pun akhirnya berdatangan untuk melakukan pertolongan pertama. Saat digotong, pria itu masih tak sadarkan diri dan diturunkan di stasiun Buaran. Gimana Pak? Pingsan Pak? Pingsan. Panggil temannya Pak, panggil temannya Pak. Iya. Nah, gotok-gotok. Kalau memang lagi sakit, lebih baik jangan pergi sendirian, atau ajak aja sanak saudara, atau misalkan kurang fit, minum obat dulu, beristirahat, jangan pergi, karena kan kita tidak pernah tahu yang terjadi, apalagi sekarang musim panas gitu kan. Lebih baik minum air putih yang banyak. Orang apalagi kan pingsan di kendaraan umum gitu. Jadi ya, kita pun sebagai manusia harus memperhatikan kesehatan kita, tetap utamakan kesehatan melebihi apapun. Seorang selebgram, Zoe Levana, mendadak viral lantaran ia terperangkap di jalan khusus Transjakarta. Bahkan dalam videonya ia memperlihatkan jika posisi mobilnya berada di tengah-tengah Transjakarta. Zoe mengaku peristiwa itu terjadi lantaran sang bunda salah masuk jalan hingga ia harus tertahan di jalur tersebut selama 4 jam. Lihat ya, kita nggak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir. Di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan guys. Please komen di bawah, saya panik ini 4 jam katanya ini sampai jam 4. Namun belakangan seiring video itu viral, Zo pun akhirnya dimintai keterangan di kantor Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara pada Rabu siang. Bahkan menurutnya jika video itu merupakan sebuah konten yang sengaja ia lakukan lantaran disuruh oleh sopir bus Transjakarta untuk memviralkan agar para penumpang bus kembali ramai. Makanya saya sekarang ini klarifikasi, sebenarnya video itu dibuat karena saya tergerak dengan kendaraan umum di Indonesia di mana mereka itu menurut saya kurang exposure-nya. Saya ingin mengangkat exposure-nya untuk kendaraan umum. Jadi kalau misalnya ada orang bilang yang saya
bawa mobil lain untuk bikin konten cuman untuk viewsnya doang, itu salah. Karena sebenarnya saya juga nggak nyangka kalau misalnya ini bisa seviral itu. Lantas benarkah hal itu hanya alibi Zo semata demi membuat konten viral dan mendulang engagement di media sosial pribadinya? Jadi ini saya juga udah tilang dan saya juga mengakui saya salah. Yang bersangkutan, saudari LP ini kami lakukan penindakan dengan tilang. Seperti itu.